warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema Agar Allah Cinta Kepadamu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kau datang pengajian mau lihat Dasat Latif, kecewa. Apa ini? Jelek. PC hitam. Ya? Maka yang perlu dibawa pulang isi tausiahnya. Apa oleh-olehnya? 1. Biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Kalau kalian hijrah, betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dicintai Allah, biasakan selalu ada wudhu. Bahkan mau tidur sekalipun kau wudhu dulu. Rasulullah itu mau tidur sekalipun wudhu dulu. Tahu wudhu toh? Tahu wudhu? Itu wudhu apa kelebihannya? 1 kata Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai Allah. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Apa pula kehebatannya orang dicintai Allah? Kalau Allah telah cinta sama ibu, kecil punya anak. Allah cinta kepada hambanya, kecil lunas utang. Allah cinta kepada hambanya, adik sekalian, kecil kalian dapat kerja. Coba lihat, berapa banyak bapak-bapak ngutang karena cintanya kepada istrinya. Iya toh? Berapa banyak ibu-ibu yang ngutang karena cintanya kepada anaknya. Kalau ibu telah dicintai Allah, maka apapun yang ibu minta pasti dikasih. Mau enggak dicintai Allah ibu? Bapak-bapak mau enggak dicintai Allah? Syaratnya gampang, selalu ada wudhu. Lalu kalau Allah cinta kepada seseorang, Ustadz, apa kelebihannya? Apa dia minta pasti dikasih. Kalaupun apa yang dia minta tidak dikasih, percaya yang kamu minta pasti tidak baik. Kenapa ibu? Ui. Sini maju sedikit supaya ada tempatnya itu, kasihan. Sudah tidak bisa lagi maju-maju. Sudah bisa naik ke atas. Ayo, waktu berjalan terus. Sudah penuh juga. Ya apa, berdiri aja bu, berdiri aja. Insya Allah pahalanya yang berbeda, pahala yang berdiri beda sama yang duduk. Iya. Kenapa ibu? Tidak ya? Oke, dengar lagi. Ya, kalau Allah telah cinta kepada sedulur-sedulur, apapun yang sampean minta Allah kasih. Kalau tidak dikasih berarti yang kamu minta tidak baik. Contoh, ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil tahun ini. Enggak beli-beli. Allah tahu kalau ada mobilnya suamimu, dia pakai selingkuh. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih jadi anggota DPR. Kok tidak terpilih? Allah tahu kalau kau terpilih anggota DPR, tergiur jadi koruptor. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya anak setelah menikah. Kok 4 tahun sudah menikah tidak punya anak? Allah tahu kalau ada isi rahimmu kamu meninggal. Kalau minta sesuatu tidak dikasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Contoh, tamat SMA saya daftar fakultas kedokteran. Setelah gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Saya bimbingan, apa tadi saya bilang? Itulah saya bilang, jangan ganggu saya. Lupa lagi apa saya sampaikan tadi. Betul. Saya Pak, 3 kali daftar fakultas kedokteran, 3 tahun. Ikut bimbingan tes. Saya waktu sekolah SMA, kelas favorit kelas saya, fisika 1. Yuk, saya bimbingan tes. Saya berdoa 40 malam berturut-turut sholat tahajud. Ibu bapak saya doakan. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Begitu ada pengumuman, enggak ada nama saya. Lulusnya di sospol. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Waduh, saya tahu jawabannya setelah saya kuliah. Pulang saya kuliah, di depan
Universitas Al-Ghazali Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, pulang kuliah terjadi tabrakan. Saya turun tolong dia yang tabrakan, Pak. Berceceran darah di aspal, dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah, bos. Sampai sekarang kalau saya lihat itu di grup-grup WhatsApp, ada orang bertikam atau tabrakan, saya rasa langsung kayak pening. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Berarti kalau ada yang kau minta, selalu wudu. Kau minta sesuatu tidak dikasih, jangan sangka buruk. Allah tahu itu bukan itu yang terbaik buat kamu. Sudah pasang baleho, stop. Hah? Senyum kiri kanan. Bikin tim sukses. Tidak terpilih, don't worry puang. Jangan cemas, berarti bukan di situ yang terbaik. Tapi jangan langsung putus asa. Kalau gitu besok hapus baleho, turunkan. Enggak, orang baik harus calon pemimpin. Ya, maka kalau ada kau minta tidak dikasih, pertama sangka baik, yang kau minta tidak baik. Bapak-bapak kasih contoh. Anakmu kelas 5 SD minta motor Mio. Pak, Bu, belikan saya Mio. Ibu kasih enggak? Kenapa? Oh, bahaya. Dia tabrakan. Apakah ibu tidak cinta? Cinta, justru sayangnya sehingga tidak dibelikan. Permintaannya, nak, tidak usah saya belikan kamu Mio, nak. Apa? Saya belikan kamu laptop supaya kau bisa belajar di laptopmu secara langsung kerja-kerja tugas. Ya Allah, berikan saya mobil. Allah tahu bukan di situ mobil. Saya kasih kau kesehatan, kakimu kuat. Sudah wudu Ustadz, apa yang saya minta tidak dikasih. Yang kedua, Allah tunggu kamu siap menerimanya. Nabi Zakaria tuh minta anak sejak usianya 21 tahun. Nabi berapa? Nabi siapa, Pak? Nabi Zakaria. Usianya berapa sejak minta anak? 21 tahun. Tapi Allah kabulkan kapan? Usianya berapa? 90 tahun. Berapa tahun lamanya itu? Dari 21 tahun ke 90 tahun. Berapa? Hah? 69. Ya toh? Top. Itu Nabi. Kekasih Allah. Terima wahyu. 69 tahun baru Allah kasih. Kamu yang tukang tipu. Berdoa pagi mau dikasih malam. Memang ada orang dalam. Ya. Pertama, wudu. Orang yang selalu ada wudunya dicintai Allah. Kalau Allah cinta sama dia, apa dia minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, berarti yang dia minta tidak baik. Tenang perasaan. Yang kedua, kelebihan orang yang selalu ada wudunya. Insya Allah terhindar dari dosa. Coba lihat kalau ada wudu. Ibu saya sama bapak saya almarhum. Dulu waktu bapak saya masih hidup. Ada wudunya bapak saya. Mau disentuh sama istri. Ada wudu, ada wudu. Coba itu sama suami istri aja. Masalah yang jenek gua aja. Jangan rusak wuduku. Coba. Saya juga buktikan itu. Dulu waktu saya sekolah dan kuliah, saya sejak tahu ilmu ini, Pak, masih SMP. Sampai sekarang saya selalu jaga wudu. Kalau naik mobil, namanya di Makassar PT. Di sini angkot. Hah? Kalau saya ya jangan juga marah, bos. Kan saya bukan orang Pontianak. Pelan-pelan juga, Pak. Hah? Naiklah saya. Ini ada di sini kosong. Wah, tapi ada cewek. Enggak. Ada wudhu saya, nanti rusak wudhu saya. Terpaksa duduk di sampingnya karena hanya itu yang kosong. Saya mau buru-buru ujian. Oke, saya duduk di sampingnya, tapi saya waspada. Tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Kenapa? Karena ada wudhu saya. Tapi coba kalau tidak ada wudhu, belum direm sudah nyosor duluan. Iya toh? Berarti orang yang selalu ada wudhunya terhindar dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada tisu? Tidak ada? Sudah. Selesai. Hei. Yang ketiga,
Di muka mereka ada bekas bercahaya wajahnya. Ibu-ibu. Ibu. Mau ndak mukamu bercahaya? Jangan kau terkorban iklan glowing. Skincare. Ibu, itu kecantikan bukan dibuat-buat tapi bawaan lahir. Itu rezeki dari Allah. Biar kau ceng seperti orang tabrak tiang listrik. Mukanya putih, lehernya hitam. Iya toh? Kalau mau mukamu menyenangkan ketika dipandang, wudhu. Saya tidak cakap, tapi orang biasa bilang, enak kan Ustaz, menyenangkan hati ketika Bu, saya tidak gagah, saya akui. Sampai itu tadi Ustaz Hadi mau di mana dia? Mau melarikan diri. Beliau lebih cakep dari saya. Ya, Ustaz Luqmanul Hakim lebih cakep dari saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya kau mau foto semua sama saya toh? Iya, saya udah cakep. Tapi orang biasa bilang, ya itu Ustaz pesek-pesek tapi enak dipandang, menyenangkan ketika dipandang. Iya toh? Dan itu di akhirat kelak, orang kata Nabi bercahaya wajahnya karena menghadap kepada Allah, berseri-seri dan bercahaya wajahnya karena dia selalu wudhu. Maka ibu-ibu, daripada habis duitmu baru bayar cleaning service, memang dia tunggu saya salah ini orang ini. Daripada habis itu duitmu kecantikan, lebih baik kau pakai duitmu itu sumbang ini yayasan. Ini cantik. Adik-adik, kalian punya handphone enggak? Itu di handphone itu aplikasi, ada yang disebut bawaan pabrik, ada yang di-download. Iya kan? Yang aplikasi bawaan itu tidak bisa dihapus. Itu sudah serta-merta. Seperti nomor kontak. Itu bawaan dari pabrik. Ada juga yang aplikasi di-download. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Itu di-download. Bisa dihapus. Kecantikan itu bawaan lahir. Memang dia cantik dari kecil. Makanya itu artis tidak ada jadi bintang film karena skincare. Tapi memang dia cantik. Cuma pengusaha skincare pakai artis cantik untuk iklan produknya. Jadi kamu jangan menuduh-nuduhi. Jelas. Pasti kalau muka seperti saya ndak cocok bintang iklan. Kenapa? Hancur. Ndak laku iklannya. Tapi iklan yang cocok buat saya, iklan apa? Iklan tasbih. Cocok itu. Maka jangan dibodoh-bodohi. Ya, orang yang selalu ada wudhunya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Oleh-oleh pertama, selalu ada wudhu. Yang kedua, setiap mau keluar rumah, jangan lupa berpakaian yang islami. Kalau kalian muslim, tunjukkan bahwa kamu muslim. Caramu berpakaian baru orang lihat muslim. Dan pakaian seperti ini, insya Allah menghindari dosa. Mana ada orang pakai gamis seperti ini masuk karaoke? Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku akui sering ku tinggalkan kau seorang diri. Saya kalau lagu itu saya hafal. Kenapa? Karena saya menyanyi di depan istri saya. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau seorang. Aku menyadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Dia senyum-senyum. Terpaksa aku begini demi kau dan si buah hati. Iya toh? Jelas. Bu, Pak, ya, biasakan berpakaian Islam. Saya kalau pakaian begini, kenapa saya tadi saya pergi Car Free Day, jogging di lapangan, tidak tahu lapangan apa itu. Saya pakai gamis. Orang bilang bisa. Terutama kalian yang hobi sepeda. Dengar ini,
Banyak orang lagi sepeda, meninggal kena serangan jantung. Masa kau menghadap kepada Allah kelihatan auratmu? Masa kau menghadap kepada Allah lagi main futsal kelihatan pahamu? Menghadap kepada Allah. Paha laki-laki itu aurat, tak boleh kau pamerkan. Ada yang bilang ini kan tidak ada yang nafsu lihat. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua yang sudah lama tidak nampak. Hati-hati. Kamu juga laki-laki main futsal kelihatan pahamu, bisa jadi itu temanmu yang laki-laki senang lihat dia. Itu masih baik kalau futsal masih agak longgar. Tapi celana sepeda yang sempit betul. Sempit. Coba kalau pakaian seperti ini. Saya olahraga, nyaman juga. Nggak pas Ustaz. Ya nggak apa-apa, yang penting saya pakai begini. Anda cocok, siapa bilang saya cocok? Ayo. Dan kalau pakaian begini, insya Allah mata saya terjaga. Ada cewek lewat. Lihat tapi sebentar aja. Ya kan kita pakai gamis. Ya, sudah. Ya kan barang bagus, bos. Ya, orang yang selalu berpakaian islami, insya Allah terpelihara dari dosa. Ibu-ibu juga. Beli baju, sudah pakai jilbab bagus. Tapi syarat kedua jangan sempit. Pakai jilbab tapi sempit. Warnanya lagi warna kulit. Jadi orang membayangkan seperti kau tidak pakai baju. Sempit-sempit pula. Lihat itu kalau Pak Ibu pakai baju, lihat dari depan bagus, tapi belum dari samping belum tentu bagus. Jangan ketawa, saya serius. Ya. Yang ketiga syarat pakaian. Tadi dengar ini baik-baik. Kalau kalian mau beli baju, ibu-ibu mau belikan baju anak, satu, menutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Tiga, pantas. Kalau saya hijrah, pantas tidak berpakaian begini. Kalau saya remaja masjid, pantas tidak berpakaian begini. Kalau bapakku penceramah, pantas tidak berpakaian begini. Kalau suamiku penceramah, pantas tidak berpakaian begini. Kalau saya majelis taklim, pantas tidak berpakaian begini. Kalau umurku sudah 60 tahun, pantas tidak berpakaian begini. Ada juga emak-emak, usianya sudah 65 tahun, pakaiannya kayak anak SMA. Saya tanya, kenapa pakai begitu? Kan dulu tidak ada, Ustadz. Sekarang baru ada, ini namanya STNK. Sudah tua nakal kembali. Ya. Yang keempat, syarat pakaian. Apa itu? Indah. Ternyata Allah tidak melarang berpakaian indah. Tapi dengan catatan, dia pada urutan keempat. Tidak boleh indah dulu, menutup aurat nomor 17. Jelas? Yang ketiga, oleh-oleh kita. Apa tadi oleh-oleh yang pertama? Apa? Menjaga wudhu. Yang kedua apa? Hah? Yang ketiga, setiap kalian keluar rumah, doa dulu. Mau pergi pegawai kah? Mau pergi jual kah di pasar? Mau pergi grab kah? Mau pergi sosialisasi kampanye kah? Doa dulu. Dulu di kursi, lalu menghadap kiblat, sampean baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju ke pintu, lalu baca Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Itu kata Nabi, kalau kamu baca itu, langkah kaki kananmu catat 1 pahala. Langkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Jadi bayangkan kalau dari rumahmu pergi ke sekolah 400 meter, berapa langkah kaki kamu dapat? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau sampai di sekolah naik turun lantai 1, lantai 2, naik lagi, masuk ke lapangan lagi, berapa langkah kaki kau dapat? Apalagi kalau kau jalan begini, berapa langkah kaki dapat? Cuma sayang 1000 sayang, kita hafal ini doa tapi kita tidak laksanakan. Nenek saya memberikan ilmu, kalau kau keluar rumah tapi ini tidak ada dalil, hanya karena yang namanya sangka baik. Ya, ana inda sanni abdi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka baik, baik baginya. Maka nenek saya mengajarkan, itu setiap kau berdoa, lihat kau ke atas, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, cuma ibu-ibu kalau mau pergi suaminya apa? Goodbye daddy. Daddy.
Adik-adik juga ini kalau mau pergi ke pisah sama teman, Dedi, baru pacaran 2 bulan panggilnya papi mami. Ya. Jangan lupa berdoa. Yang keempat, saya ulang, 1, wudu. 2, pakaian islami. 3, doa. 4, tiada hari tanpa sholat duha. Apa ibu? Sholat duha. Berapa rakaat Ustaz? Boleh 2, boleh 4, lebih baik lagi 6, lebih utama 8. Halo, sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat dan waktu. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 1 jam, 30 menit pun boleh. Ibu tidur jam 1, terbangun setengah 2, gelisah, sholat tahajud. Kalau duha, niatnya duha, waktunya pagi hari, jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Apa niatnya? Niat tidak harus dilafazkan. Niat tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan pun boleh. Usalli sunnatal duha rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesianya boleh. Saya niat sholat duha 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga kau tidak hafal, ambil di jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru kau bilang begini. Tuhan, sholat duha ya. Allah. Boleh. Daripada kau tunggu bahasa Arab kau hafal, enggak kau hafal, enggak sholatlah kau. Daripada mahal Allah. Langsung dulu saya tanya, kenapa enggak jadi sholat? Saya lupa sholinya Ustaz. Ya kan? Itu aja bahasa Indonesia. Sudah itu, ulang lagi 2 rakaat, ulang belum hafal, bilang saja. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Sudah itu, baca doa iftitah. Enggak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek, wadduha yang sunnah baik. Tapi kalau tidak hafal wadduha, kul saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh. Yang penting jangan baca yang Bapak hafal setengah-setengah. Seperti Wattini. Jangan kau hafal kalau tidak hafal tuntas. Dia karena biasa bersambung dengan wal asr. Atau wadduha, jangan kau baca kalau kau tidak hafal baik-baik. Biasa tidak mau sampai. Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, wala. Kata istrinya yang lagi dengar, dia bilang, Pak, kenapa tak putar-putar tidak mau sampai? Langsung dia bilang suaminya, ini juga lah yang kupikir. Ya, ayo dek, sholat duha. Ada namanya Ustaz Das'ad ditulis di situ? Ada? Coba kau lihat gelarnya, Masya Allah. Panjangnya, Doktor Das'ad Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Apa saya? Orang pada lari ke kantin, saya masuk ke musola. Saya sholat duha. Sudah sholat duha, saya minta kepada Allah. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Boleh kau pakai bahasa Indonesia. Boleh kau pakai bahasa Dayak, boleh kau pakai bahasa Banjar, boleh kau pakai bahasa Ponti, boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Saya bingung di sini. Ada partai oposisi di sini. Boleh. Bahkan pakai bahasa isyarat pun boleh. Malaikat kata, oh kawin lagi suaminya ini bu. Boleh. Saya berdoa selesai sholat. Ya Allah, saya terima nasibku orang kampung. Jangan pula kau jadikan saya ini miskin. Saya terima ibu bapakku miskin. Tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Jadikan pikiranku gampang menerima ilmu. Bukakan pintu hati saya dalam menerima ilmu. Jadikan diri saya sebagai pusat ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Selesai, barulah saya pergi ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya dongo. Karena rata-rata itu ada orang kaya kan dongo-dongo dia biasa doh. Ada PR Das'ad, ada. Kerjakan boleh, tapi belikan saya dulu kue. Barter kita. Kalau orang bilang, so alim, kampungan. Saya bilang, enggak apa-apa, daripada kau enggak ada kampungmu. Sholat duha.
Alhamdulillah, saya tidak cerdas, tapi saya andalkan doa. Dan Allah janji berdoa kau kepada aku, pasti saya kasih. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Pak. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang bagi-bagi rezeki? Allah. Maka Allah kasih kuncinya kamu cari nafkah dunia, sholat duha. Maka ibu-ibu mau bantu suami cari nafkah? Mau. Tinggal kau diramu sholat duha. Begitu suamimu pergi cari nafkah, kau tinggal sholat duha jam 8. 8 rakaat selesai. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Kalau masih di atas langit turunkan. Kalau masih dalam tanah munculkan. Kalau masih jauh dekatkan. Kalau masih sedikit cukupkan. Paling penting ya Allah berkahkan. Amin ya rabbal alamin. Baru ku WhatsApp suamimu, bang, jangan galau cari nafkah. Baru saja aku doakan kau dalam salat duhaku. Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah begitu, Ibu? Paling dia WhatsApp suaminya, jangan lupa senggah beli gas. Atau pergi suaminya cari nafkah, baru 10 menit pergi suaminya, dia pergi tawaf. Dia kelilingi semua komplek, cari bahan gosip. Sholat duha. Adik-adik, sholat duha. Sholat duha. Bapak sampai di kantor, tidak ada kegiatan daripada komen game, sholat duha. Sholat duha. 8 rakaat. Bagus. Tapi kalau cuma hanya ada waktu 2 rakaat saja. Sudah itu minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Arab. Daripada ku bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung nanti malaikat. Apa maksudnya ini? Lain di bibir, lain di hati. Doa pakai bahasa Bugis. Boleh, bahasa apa saja. Amin ya rabbal alamin. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah. Siapa air? Mana? Tawassalna bibi. Terima kasih. 1, wudu. 2, 3, 4, sholat duha. 5, jangan pernah lupa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bu, Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak lakukan haji. Allah perintah zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka biasakan salawat. Adik-adik sekalian, kenapa doaku tidak dikabulkan? Karena kau tidak bersalawat. Salah satu sebab doa itu tergantung antara langit dan bumi. Ketika kau berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat. Maka salawat dulu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Sebelum berdoa sebut nama kekasih Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sebut. Sudah itu berdoa. Banyak bersalawat. Ibu-ibu, kalau ada anakmu susah kau nasihati, salawati. Ibu-ibu, ada suamimu yang kasar ngomong, salawati dia. Ketika dia tidur, kau salawati dia. Bapak-bapak, ada istrimu cerewet, ada 2 pilihan, tambah atau salawati. Kalau dia tidur, kau salawati, usap-usap di atas ubun-ubunnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Dia bangun, gerak. Salawat, jangan anggap remeh. Itulah sebabnya leluhur kita dulu diajarkan kita, kalau ada kamu mau, salawati aja dulu. Adik-adik cowok, kalau ada perempuan yang kau senangi, bayangkan wajahnya ketika kau selesai sholat hajat, bayangkan wajah, kirim salawat kepada Rasulullah supaya Allah luntuhkan hatinya. Bayangkan wajahnya. Tapi jangan istrinya orang. Kau suka istrinya orang, kau salawati, Allahumma sholli ala sayyidina. Batal itu, tidak bisa. Salawat. Dengan catatan, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Bersalawat dengan sebaik-baiknya. Janganlah kau bersalawat sambil makan kue. Jangan pula kau bersalawat sambil merokok. Itu tidak bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Sebutkan salawat dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian.
Ini 5 cukup. Kalau Bapak amalkan, Bapak mau sekali naik haji, tapi karena tidak ada duit, ada orang bolak-balik pergi tanah suci hanya kelebihan uang, dan tidak mengamalkan ini, bahkan dia tidak ada perubahan setelah pulang haji, percaya, Bapak amalkan ini, Ibu amalkan ini, Bapak Ibu lebih mulia di hadapan Allah daripada yang pulang haji tidak ada amalnya. Lakukan, gampang sekali. Mulai besok. Kalau besok mulai diamalkan ini, minta tolong kepada Allah agar bisa istiqamah mengamalkannya. Ini ada hadiah pulang pengajian. Insya Allah manfaat. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan.